Halo teman-teman investor, di video kali ini kita akan membahas salah satu saham yang ada di watchlist kami, di mana ebook tersebut ya bisa teman-teman download secara gratis. Ebook tersebut ada beberapa pelajaran yang bisa dijadikan tambahan referensi untuk perjalanan investasi jangka panjang Anda ya, di mana di situ ada mengenai mindset investasi dan juga ada 5 saham contoh ya, contoh 5 saham under value. Ebook tersebut bisa teman-teman download secara gratis melalui link di dalam deskripsi box atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, video kali ini kita akan membahas mengenai saham pariwisata yaitu Bayu Buana Travel Services, yang dimana kalau kita lihat secara jangka pendek ini kan harga sahamnya menurun. Menurut saya menarik ketika harga saham dalam jangka pendek turun tapi di sisi lain kinerjanya growth-nya bagus ya, menurut saya sih itu kesempatan ya untuk kita membeli di harga yang masih murah. Cuman kita akan lihat ya secara keseluruhan bagaimana mengenai prospek saham Bayu ini. Nah, ini adalah pergerakan harga saham Bayu dalam jangka panjangnya, di mana harga saham Bayu mencapai all time high-nya di tahun 2018 ya, pernah menyentuh level 2.800. Sebelum akhirnya COVID, harga sahamnya jatuh di level sekitar 1000-an sampai sekarang, sampai tahun 2024 awal ini harga saham Bayu di perdagangan di level sekitar 1365 ya. Jadi masih di bawah 1400 yang menurut saya masih menarik ya untuk kita lakukan tambahan muatan ya. Ini sekali lagi ini sudut pandang saya sendiri. Kenapa? Karena ketika kinerja perusahaan ini akhirnya bisa menembus all time high-nya, saya optimis ya harga sahamnya pada akhirnya juga akan mengikuti ya. Dalam artian ketika kinerja sudah menembus all time high, maka tinggal tunggu waktu saja seharusnya harga sahamnya juga akan mengikuti menembus all time high-nya. All time high Bayu Buana berada di level 2.800 di tahun 2018 kemarin ya. Nanti akan kita lihat kira-kira kinerjanya apakah lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 dan 2019 lalu atau lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi atau tidak. Nah, kita bicara mengenai Bayu Buana Travel Services, kita bicara mengenai sektor pariwisata yang dimana ya memang saat ini sedang terkena sentimen negatif ya gara-gara pajak untuk industri hiburan yang naik 40-75%. Itu salah satu sentimennya yang membuat harga sahamnya akhirnya turun ya. Menurut saya sentimen negatif kemudian di sisi lain kinerjanya bagus ya, ini sebuah anomali. Sekarang kita bahas mengenai Bayu Buananya ya. Bayu Buana sendiri berdiri tahun 1972, jadi ini perusahaan sudah sangat lama ya dan sudah melewati berbagai macam krisis dan bisa bertahan sampai sekarang. Dan kita lihat bisnisnya, jadi Bayu Buana sendiri ini adalah penyelenggara perjalanan dan wisata berskala besar. Ya, jadi sekali lagi ada kata-kata berskala besar. Jadi kalau misalkan kita berpikir, kalau misalkan kita ingin traveling itu bisa secara individual, kita beli tiket sendiri, kita nginap, beli hotel sendiri dan sebagainya, nah itu kalau individu. Nah, bicara mengenai skala besar, maka target dari Bayu Buana ini rata-rata memang corporate ya. Kemudian perusahaan ini atau Bayu ini juga sudah go public sejak tahun 89 ya. Jadi sudah sangat lama sekali perusahaan ini go public. Nah, bicara mengenai sektor pariwisata, pasti kita bicara mengenai macam-macam istilahnya transaksi bisnis pariwisata ya. Jadi seperti tiketing pesawat, kemudian tour, hotel, dan juga dokumen. Nah, jadi kira-kira bisnis Bayu Buana sendiri itu hanya terbatas di 4 scope tadi ya. Nanti akan kita lihat dari 4 scope tadi kira-kira mana yang berkontribusi paling besar terhadap kinerja perusahaan Bayu Buana ya. Nah, ini adalah grup dari PT Bayu Buana Tbk, di mana pastinya untuk kita bicara mengenai 4 hal tadi ya, tiketing, kemudian tour, hotel, dan juga jasa dokumen, pasti ada divisinya masing-masing alias ada PT atau perusahaan yang di bawah payung PT Bayu Buana tersebut ya. Jadi artinya PT Bayu Buana ini sebuah grup korporasi besar di mana terdiri dari anak-anak perusahaan yang bergerak di masing-masing segmen yang saya sebutkan tadi.
Nah, di sisi lain Bayu Buana juga beraliansi dengan travel dunia, yaitu BCD Travel, di mana BCD Travel ini bisa dikatakan salah satu travel agent terbesar di dunia ya, jadi salah satunya. Yang dimana kalau kita bicara mengenai bisnis travel agent ini, antara satu travel dengan travel yang lain pasti mengadakan kerjasama ya, pasti melakukan kerjasama. Jadi misalkan BCD Travel dia punya wisatawan dari luar negeri ke Indonesia. Nah, pastinya untuk membuka cabang di Indonesia ini dibutuhkan effort ya. Jadi paling mudah untuk kerjasama ya, dibandingkan dia membuka cabang baru di Indonesia, lebih baik dia kerjasama dengan travel agent yang ada di Indonesia. Salah satunya Bayu Buana. Tapi memang BCD Travel ini juga sudah punya cabang di Indonesia, tapi masih di kota-kota besar saja seperti Jakarta dan juga Surabaya. Untuk yang lainnya belum ada ya. Jadi ini juga kesempatan untuk Bayu Buana melakukan kerjasama dengan agen travel kelas dunia. Artinya kalau kita bicara mengenai travel agent ya, jasa pariwisata ini, maka kita juga perlu melihat prospek wisatawan yang berkunjung di Indonesia maupun yang ke luar negeri ya. Cuman yang data yang bisa kami ambil adalah wisatawan Nusantara, tapi menurut saya nggak masalah karena ini juga mencerminkan bagaimana kondisi wisatawan yang ada di Indonesia dan juga di dunia. Kita lihat perkembangan karena ini datanya masih terbaru yang kami dapatkan masih posisi November 2023, jadi tidak masalah kita pakai data tersebut ya. Dan ini adalah perjalanan kunjungan wisatawan mancanegara maupun Nusantara di tahun 2023-nya, di mana di pertengahan tahun mengalami kenaikan yang signifikan ya, di mana saat itu libur sekolah, bisa dikatakan libur sekolah. Jadi di awal di sini ada libur Lebaran, kemudian dilanjut libur sekolah, kemudian turun. Biasanya Desember naik lagi nih. Jadi seperti di tahun sebelumnya Desember naik, habis itu Januari Februari turun, habis itu menjelang Lebaran naik lagi sampai libur sekolah pertengahan tahun 2024. Jadi memang siklusnya seperti itu ya. Nah, di sini memang terjadi penurunan di posisi kuartal 3 ya, tapi yang perlu kita lihat adalah posisi tahunannya, di mana kalau secara tahunan dibandingkan tahun 2022 ada kenaikan yang cukup signifikan. November 2022 ke 2023 terjadi lonjakan 30% ya. Kemudian untuk Januari sampai November dari tahun 2022 dibandingkan 2023 terjadi lonjakan 110%. Jadi ini menarik sekali, ketika terjadi lonjakan wisatawan maka sektor-sektor yang ada hubungannya dengan wisatawan juga ikut terdampak positif ya, salah satunya Bayu Buana ini. Nanti akan kita lihat kinerjanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke fundamental perusahaan. Yang pertama kita bicara dulu mengenai kepemilikan atau shareholders dari Bayu Buana itu sendiri. Jadi di sini mungkin yang menjadi beberapa perhatian investor adalah kepemilikan masyarakat ya. Posisi akhir tahun 2022 posisi masyarakat masih berada di porsi 45%. Tapi posisi terbaru September 2023, porsi masyarakatnya naik menjadi 56,9%. Kenapa? Salah satunya ada penjualan dari PT Asuransi Bina Dana Arta ini yang dia menjual, kemudian salah satunya ya dijual ke publik ya. Akhirnya publik menjadi porsinya di atas 56%. Kemudian dalam perjalanannya itu ada perubahan kepemilikan juga ya, yang dimana kalau kita lihat tadi sebelumnya Bank of Singapore itu punya sekitar 7%, akhirnya untuk posisi bulan ini 0 ya, 0%. Kemudian Union Bank Khair itu akhirnya kepemilikannya naik menjadi 7,6% ya. Jadi yang tadinya dia tidak ada menjadi ada ya. Jadi di sini mungkin kalau kita bisa ancang-ancang untuk tahun 2024 ini posisi dari Bank of Singapore ini hilang, digantikan dengan ini ya, Union Bank Khair ini ya. Tapi untuk masyarakat tetap ya, masyarakat porsinya tetap sekitar 56 ya, 54 sampai 56%. Tapi yang terpenting buat saya adalah
Bayu Buana tidak kehilangan pengendalinya, yaitu Graha Sentosa, di mana kepemilikannya sampai saat ini masih 28% ya. Jadi sepanjang, kalau buat saya sendiri, walaupun kepemilikan masyarakatnya di atas 50%, tapi sepanjang pengendalinya ini tidak keluar, dia masih mempertahankan bisnisnya atau kepemilikannya di saham tersebut, menurut saya tidak masalah. Dan ini dia ya, masyarakatnya masih 56%. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke kinerja perusahaan ya. Kalau kita bicara mengenai neracanya, menurut saya terlalu lama nanti kita baca, tapi intinya neracanya sangat sehat, di mana posisi kasnya itu mencapai 60% ya. Jadi hampir 60% aset Bayu Buana ini berupa cash. Kalau cashnya besar, kemungkinannya pasti dividennya juga ada ya, dan dari dividennya pun juga cukup lumayan. Nah, kita langsung masuk ke kinerja operasional perusahaan, di mana untuk tahun 2023 ini Bayu Buana membukukan kinerja yang sangat bagus. Pendapatannya naik 42% dan laba kotornya naik 80%. Pendapatannya naik dari 1,1 triliun menjadi 1,6 triliun. Laba kotornya dari 65 miliar menjadi 118 miliar. Memang kalau kita lihat di sini gross profit marginnya kecil ya. Kenapa kecil? Ya nanti kita lihat, karena memang bisnis utamanya ini kan jasa ya, dan perusahaan jasa biasanya marginnya tipis ya, seperti jasa tiketing ya. Jadi jual beli tiket pesawat untuk tour and travel ini pasti kan marginnya tipis. Tapi menurut saya nggak masalah, karena yang saya lihat pastinya adalah growth-nya ya, growth kinerjanya. Jadi ini growth-nya untuk saya sangat bagus, dan laba bersihnya pun juga kenaikannya signifikan ya, 170% dari 21,3 miliar rupiah menjadi 57,5 miliar rupiah. Nah, ini adalah breakdown dari pendapatan Bayu Buana, di mana tiket non keagenan ini mencapai tertinggi ya. Jadi dari 1,6 triliun, 1,2 triliunnya adalah berupa tiket. Ya, penjualan tiket ya. Jadi kita pesan tiket dari maskapai, kita jual ke customer gitu ya. Itu memang marginnya tipis, tapi yang penting volumenya banyak, volumenya tinggi, menurut saya nggak masalah. Dan juga yang lainnya ya, seperti tour, hotel, dokumen, dan lain-lain. Ya, inilah yang membuat marginnya tipis. Oke, sekarang kita masuk pendapatan maupun laba bersih dari Bayu Buana dalam jangka panjangnya ya. Untuk pendapatan dari Bayu Buana kita proyeksikan sampai akhir tahun 2023 pendapatannya mencapai 2,2 triliun rupiah, naik dibandingkan sejak pandemi COVID tahun 2020 dan 2021 lalu ya. Kemudian untuk laba bersihnya ini yang juga menarik, ada kenaikan laba yang signifikan, di mana saat COVID 1,6 miliar rupiah saja ya, kemudian 2021 labanya bersisa 500 juta rupiah ya, karena waktu itu memang masih bukan wacana ya, tapi masih dalam kondisi pembatasan ya, seperti PPKM dan sebagainya itu tadi. Kemudian tahun 2022-nya melonjak dan dilanjutkan tahun 2023. Kuartal 3 tadi labanya naik 170%, dan di kuartal 4 kita proyeksikan ya, sampai akhir tahun 2023 laba bersihnya naik menjadi 75 miliar ya, karena biasanya di akhir tahun terjadi peak season. Dan kenaikan 75 miliar ini kurang lebih naik hanya sekitar 70% dibandingkan tahun 2022. Padahal tadi ya kuartal 3 labanya naik 170%. Kalau misalkan 75 miliar ini terrealisasi, artinya laba bersih di tahun 2023 ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2018, alias sudah lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Di mana di tahun ini ya, tahun 2018 dan menjelang 2019, harga sahamnya menyentuh all time high-nya di harga kisaran 2.800. Nah, sekarang kita hitung-hitungan valuasi. Ya, secara valuasi price to book value ya, di garis warna merah ini di harga 1.400 ya. Jadi saya menghitungnya 1.400 menunjukkan level PBV 1,1 kali.
Tapi kalau kita lihat di sisi kinerja ROE, jika memang 75 miliar tadi itu terrealisasi, maka 2023 kemarin adalah kinerja tertingginya sepanjang masa. Bisa dikatakan all time high dari kinerja Bayu Buana, ya, yaitu dengan mencetak ROE 18%. Maka dengan ROE yang all time high, kemudian PBV-nya masih 1 kali, ya menurut saya ini masih kategori under value. Karena dengan ROE yang all time high, seharusnya PBV-nya juga bisa menembus all time high-nya juga. Secara PI rasio pun di harga 1400 masih menunjukkan PI rasio 6 kalinya, ya, 6-7 kali, di mana ini itu juga PI rasio terendah, ya, dibandingkan historinya. Selain valuasi, kita juga perlu bicarakan mengenai dividen. Dalam 4 tahun terakhir, Bayu Buana selalu membagikan dividen dengan rata-rata dividen yang dibagi per satu lembar sahamnya antara Rp25, ya. Terakhir tahun 2023 kemarin Rp50. Kenapa Bayu Buana bisa memberikan dividen bahkan di saat labanya benar-benar kecil waktu tahun 2020 dan 2021 kemarin? Karena kasnya yang besar. Ya, jadi aset dari Bayu Buana sendiri 60% itu berupa kas. Jadi kalau hitung-hitungan saya, misalkan nih dividen payout rasionya 100% alias 75 miliar potensi laba tahun 2023 tadi misalkan dibagikan ke dividen semua, maka di harga 1.400, ya, itu masih dapat dividen yield sekitar 15%. Itu kalau dividen payout rasionya 100% seperti tahun-tahun sebelumnya. Anggap saja, ya, pahit-pahitnya dividennya sama dengan tahun kemarin, yaitu Rp50 per lembar sahamnya, yang artinya dividen payout rasionya ini sangat kecil dibandingkan laba tahun 2023 kemarin, maka itu pun masih ada potensi dividen yield antara 3-4%, yang menurut saya ini juga masih lumayan, ya, untuk istilahnya sebagai bumper ketika harga saham dari Bayu ini tidak mau naik. Nah, mungkin itu sekilas review saya mengenai saham Bayu, dan jangan lupa Bayu ini menjadi salah satu saham yang ada di watchlist kita, di mana ebook watchlist yang bisa teman-teman download secara gratis, ya. Sekali lagi linknya di dalam deskripsi box atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Tapi harus dipastikan sebelum teman-teman eksekusi untuk menganalisa ulang, karena sekali lagi informasi yang saya sampaikan di channel YouTube The Investor ini adalah informasi umum saja. Dan setiap resiko pasti ditanggung oleh masing-masing investor sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam passive income.